Berjumpa lagi dengan Pak Diatmoko, belajar IPS bersama Pak Diatmoko. Pada kali ini kita melanjutkan pelajaran materi yang telah lalu, khususnya tentang wilayah Indonesia. Kesempatan kali ini kita belajar bersama mengenai potensi sumber daya alam, khususnya perairan. Tentu semuanya sudah tahu, saat kita belajar pada wilayah Indonesia, khususnya tentang peta, wilayah Indonesia sebagian besar, lebih dari 2/3 merupakan wilayah perairan. Perairan di sini khususnya ada perairan laut dan ada perairan darat. Perairan darat diantaranya ada sungai, bendungan, danau, telaga, hingga rawa. Oke, kita awali dengan potensi sumber daya alam perairan untuk perairan laut. Potensi perairan laut di Indonesia antara lain ada potensi perikanan tangkapan. Perikanan tangkapan ini mengambil ikan-ikan yang ada di laut. Ada juga perikanan yang merupakan perikanan sistem karamba. Sebagai contoh, ada usaha untuk pengembangbiakan atau pembesaran kepiting yang merupakan komoditas perdagangan yang menjanjikan, termasuk pengembangan kerang mutiara. Pada baru-baru ini juga dikembangkan karamba untuk ikan kerapu, karena ikan kerapu bernilai jual cukup tinggi di pasaran internasional. Potensi yang ketiga adalah industri hasil perikanan. Perikanan yang ada kemudian diolah sehingga menjadi komoditas yang siap untuk konsumsi. Tentu harganya jauh lebih mahal daripada hanya dijual apa adanya. Industri hasil perikanan inilah yang harus juga terus dikembangkan oleh Indonesia. Ada ikan-ikan kalengan, ada produk aneka olahan ikan, hingga perhiasan. Potensi yang keempat adalah pariwisata laut. Pariwisata kemaritiman bisa berupa tentang keindahan alam, baik itu pantai ataupun olahraga yang berhubungan dengan laut, seperti diving ataupun olahraga yang lain. Potensi yang kelima adalah potensi pendidikan. Mengapa pendidikan? Dengan wilayah laut yang cukup luas, maka diperlukan sumber daya manusia yang mengenal dan mempelajari serta mengembangkan kelautan yang ada. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga pendidikan yang mempelajari dan mengkhususkan diri pada bidang perairan laut. Ada penelitian-penelitian laut yang menghasilkan berbagai macam karya seperti film dokumenter, kemudian pengembangan restorasi atau reservasi lingkungan, hingga komponen-komponen laut yang lain. Penangkapan ikan yang menggunakan alat modern juga diterapkan, dipadukan dengan pendidikan konservasi kelautan, sehingga potensi laut yang ada tidak tereksploitasi, tetapi tetap terus dengan prinsip berkelanjutan. Ini adalah
sistem karamba atau jaring laut yang dilepas di laut-laut yang ada di Indonesia. Industri pengolahan ikan yang tentunya selain menghasilkan keuntungan ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk karena membuka lapangan pekerjaan. Usaha ekonomi kreatif berupa hasil kerajinan laut juga berpotensi dengan seiringnya perkembangan hasil laut yang ada. Mutiara Indonesia, mutiara Laut Selatan yang ada di Indonesia merupakan mutiara yang memiliki kualitas cukup bagus, bahkan termasuk yang kelas tinggi untuk di dunia. Taman laut Indonesia memiliki terumbu karang yang berlimpah dan ini yang harus dijaga. Pencurian dan perusakan terumbu karang harus dijaga bersama agar tidak terjadi lagi. Pariwisata laut, banyak sekali pariwisata yang berpotensi dikembangkan di Indonesia yang berhubungan dengan perairan laut. Namun harus tetap mengedepankan konservasi alam serta kebijakan atau kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Tidak kalah yaitu kuliner hasil laut. Dengan melimpahnya hasil laut yang ada akan menimbulkan ide-ide kreatif yang sangat berguna bagi kemajuan bangsa, salah satunya pada bidang kuliner. Olahraga. Beberapa kali Indonesia menyelenggarakan event-event internasional untuk olahraga yang berhubungan dengan laut. Dan ini selain untuk memperkenalkan potensi yang ada di Indonesia, juga untuk menambah devisa. Program pendidikan yang berhubungan dengan kelautan juga banyak dibuka pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Hingga dengan penelitian tentang kelautan. Potensi perairan yang selanjutnya adalah perairan yang termasuk dalam perairan darat. Potensi perairan darat yang ada di Indonesia antara lain berupa kolam, tambak, hingga sistem karamba. Selain potensi yang berupa produksi ikan, juga potensi perairan darat Indonesia dapat digunakan untuk ekowisata, pendidikan, industri, hingga energi terbarukan. Tentu kalian sering mendengar adanya istilah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, perairan darat inilah yang banyak digunakan sejauh ini sebagai bendungan untuk penggerak generator sehingga menghasilkan listrik yang dapat kita nikmati hingga sekarang ini. Pendidikan juga masih sangat penting untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi perairan darat yang ada. Ini merupakan tambak yang ada di tepi pantai, yaitu tambak bandeng. Bandeng yang merupakan hasil
para nelayan tambak, kemudian menjadi komoditas perdagangan yang cukup menjanjikan setelah mengalami proses industri. Setelah diolah, dikemas, maka menjadi komoditas yang sangat menjanjikan. Kolam-kolam pembesaran ikan, pembenihan ikan juga meningkat dan berkembang seiring dengan berkembangnya potensi perairan darat. Karamba juga diterapkan pada perairan darat. Biasanya ditempatkan pada bendungan, danau, waduk ataupun telaga. Namun penggunaan karamba perlu diatur sedemikian rupa sehingga permukaan bendungan atau danau ataupun waduk yang dijadikan sebagai tempatnya tidak tertutup seluruhnya dengan karamba. Ada juga wisata air, baik itu wisata air yang modern maupun wisata air yang sifatnya tradisional, back to nature, kembali ke alam dan kembali ke tradisi yang ada. Sekolah-sekolah tentang perikanan itu juga harus dikembangkan disesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Indonesia, termasuk industri yang berbahan baku dari perikanan atau perairan darat. Aneka-aneka hasil olahan ikan air tawar juga salah satu bentuk kreativitas hasil pengembangan perikanan atau perairan darat. Dan ini cukup menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangkit listrik tenaga air juga banyak dibangun. Pembangkit ini selain ada pembaruan, juga ada penambahan kapasitas, pembaruan alat, dan pembaruan sumber daya manusia yang lebih bagus dan berkompeten akan sangat meningkatkan efektif dan efisiensi dari pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi yang terbarukan. Nah, dengan pemanfaatan potensi sumber daya perairan yang ada di Indonesia secara baik, berprinsip berkelanjutan, sustainable, maka pemanfaatan perairan akan sangat menjanjikan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pariwisata, penghasil komoditas ekspor, hingga pendidikan, industri, dan energi. Krisis energi yang sedang melanda dunia dapat sedikit terbantu dengan adanya energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga air. Semoga dapat berguna bagi kalian untuk belajar. Jangan lupa ada tugas, tapi sebelumnya tugas tersebut harus kamu lihat melalui tayangan berikut ini. Dan informasi lainnya, sebagai negara dengan potensi kelautan, perikanan, dan ekowisata yang besar, Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah. Ya, meski begitu, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan optimistis jika semua pihak termasuk masyarakat lokal mau bersinergi, satu persatu masalah bisa terselesaikan. Selain menjadi
habitat bagi banyak satwa, laut juga menghidupi jutaan orang, mengatur iklim dan menjadi sumber nutrisi yang penting untuk kehidupan manusia. Karena itu mengelola dan melestarikan ekowisata dan perikanan menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Lalu bagaimana pemerintah mengajak masyarakat lokal untuk ikut berperan aktif? Indonesia, negara kepulauan dengan luas laut lebih dari 5 juta kilometer persegi dan memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 99.000 kilometer. Garis pantai negeri tercinta ini terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Karena itu, kekayaan perikanan dan ekowisata Indonesia jangan ditanya, melimpah. Namun banyaknya potensi kelautan diiringi pula dengan masalahnya yang tak kalah banyak. Mulai dari terumbu karang yang rusak akibat bom ikan, hingga sampah yang menumpuk di laut. Inilah masalah paling dominan yang merundung laut Indonesia. Ini pula yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, mencari solusinya. Salah satu caranya adalah dengan mendatangi langsung dan mensosialisasikan kegiatan tangkap ikan yang ramah lingkungan. Pilihan kali ini jatuh pada Nusa Tenggara Timur. Statement kita bahwa tidak ada lagi jaring dasar, kayak udang apa semua itu kita itu yang jelas bahwa itu kami nelayan NTT itu tidak pernah dibantu atau tidak pernah diajarkan untuk kerja yang tidak ramah lingkungan, dari mulai dasar laut sampai dengan pulau nelayan sampai dengan tuna cakalang. Permasalahan klasik yang masih sulit diberantas adalah sampah. Pemandangan sampah mengambang di laut merusak keindahan sekaligus habitat hewan. Portas, bom itu udah tidak boleh ya. Kemudian plastik, bisa nggak plastik tidak boleh dibuang ke laut? Indonesia ini menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Nusa Tenggara Timur memiliki sejuta pesona kekayaan alam, seperti yang ada di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Di sini kita bisa melihat keindahan panorama laut berpadu dengan gunung. Di sisi kanan belakang saya itu merupakan Gunung Ileboleng, dan ini merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur. Berbicara mengenai pelestarian ekowisata dan perikanan, pemerintah bukan hanya melakukan sosialisasi terhadap penangkapan ikan yang ramah lingkungan, tapi juga melakukan program-program lain, salah satunya seperti tanam dan panen bibit rumput laut. Desa Bobokerong, Lembata merupakan salah satu desa yang berhasil melakukan budidaya rumput laut. Pekan lalu, sebanyak 200 ton rumput laut berhasil dipanen. Untuk menjaga kualitas rumput laut di setiap daerah budidaya, pemerintah akan melakukan kultur jaringan. Tak hanya di Lembata, tapi juga daerah lain seperti Ambon, Jepara, Batam, dan Aceh. Pemerintah menargetkan produksi rumput laut nasional pada 2016 ini bisa mencapai 11,1 juta ton. Pelestarian laut tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat setempat sangat penting, terutama dalam menjaga laut mereka. Laut yang terjaga ekosistemnya datangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Potensi ekonomi dan wisata berkembang seiring dan sejalan. Melisa Lolindu, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Dari tayangan tadi, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, apa potensi yang dapat dikembangkan dari perairan yang ada? Yang kedua, bagaimana usaha untuk melestarikan perairan yang ada sehingga dapat dinikmati hingga generasi mendatang. Tetap semangat, tetap sehat, rajin beribadah, sukses bersama kita.